Mazmur pasal 49. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Ayat 2. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia. Ayat 3. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Ayat 4. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Ayat 5. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Ayat 6. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Ayat 7. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Ayat 8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ayat 9. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ayat 10. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Ayat 11. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Ayat 12. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Ayat 13. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ayat 14. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Ayat 15. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Ayat 17. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Ayat 18. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Ayat 19. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Ayat 20. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Ayat 21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mazmur pasal 50. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Ayat 2. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Ayat 3. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat.
Ayat 4. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Ayat 5. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Ayat 7. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Ayat 8. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Ayat 9. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Ayat 10. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Ayat 11. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Ayat 12. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Ayat 13. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ayat 16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Ayat 17. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Ayat 18. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzinah. Ayat 19. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Ayat 20. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, menfitnah anak ibumu. Ayat 21. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Ayat 22. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur pasal 51. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud. Ayat 2. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ayat 7. Sesungguhnya
dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat 8. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Ayat 11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ayat 16. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Ayat 18. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ayat 20. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Ayat 21. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Mazmur pasal 52. Hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ayat 2. Ketika Doeg, orang Edom itu, datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Ayat 3. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Ayat 4. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Ayat 5. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Ayat 6. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Ayat 7. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Ayat 8. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Ayat 9. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Ayat 10.
Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi.